Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Jatirogo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali karunia nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, terutama adalah nikmat iman dan Islam, dan termasuk juga adalah nikmat kemerdekaan yang pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022, kita memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-77 tahun ya. Jadi kajian kita pada hari ini serasa istimewa karena bertepatan dengan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur untuk melaksanakan kajian ini dengan sebaik-baiknya, maka kajian ini mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan materi ini dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, insyaallah begitu. Nanti seperti biasa tetap kita buka sesi tanya jawab atau dialog. Monggo dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya, meskipun nanti di luar materi juga bisa disampaikan dan kami akan menjawab semampu kami. Kalau belum mampu menjawab, nanti akan kami usahakan untuk mencarikan jawaban yang tepatnya. Apabila belum mampu juga, nanti akan kami jawab dengan wallahu a'lam gitu ya. Baiklah Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seperti yang kami janjikan pertemuan kita sebulan yang lalu. Kita telah membahas ciri-ciri orang mukmin yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang membahas tentang orang-orang mukmin, ayat pertama hingga ke-11 pada waktu itu sudah tuntas kita bahas ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang mukmin yang sejati ya, yang berhak mendapatkan balasan surga Firdaus ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang proses kejadian manusia dan bagaimana akhir kehidupannya nanti. Ini merupakan kelanjutan dari sifat-sifat orang yang mukmin ya, ciri-ciri orang yang mukmin, agar kita sadar ya
dari mana kita diciptakan, kemudian bagaimana kehidupan kita selanjutnya, dan mau kemana, mau dibawa ke mana kehidupan kita ini. Kita harus mempunyai pemahaman yang benar terkait dengan hal itu, ya. Maka mari kita dalami surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 hingga yang ke-16 ini, ya. Pelan-pelan mari kita ikuti tafsir dari Jalalain ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ayat yang ke-12 menjelaskan kepada kita semua Bapak Ibu, wa Allahu, dan Allah telah berfirman, ya, laqad khalaqnal insana, ya. Qad kemarin itu pada ayat pertama dari surat Al-Mu'minun sudah disebutkan litahqiq, untuk menyatakan kesungguhan, ya, untuk menyatakan apa namanya, keseriusan, pasti, kepastian begitu. Nah, apalagi ini ditambahkan dengan lamut taukid, lam, ya, huruf lam untuk menunjukkan penguatan juga, lamut taukid. Jadi walaqad, dan sungguh, benar-benar, ya gitu. Khalaqna, kami Allah telah menciptakan al-insana, manusia. Yang dimaksud dengan manusia di sini Adam. Itu tafsirnya kita lihat, ya, Adam. Jadi sungguh kami telah menciptakan Adam, begitu, min sulalatin, min sulalatin, dari suatu saripati, dari suatu saripati atau intisari, ya, dari intisari. Tafsirnya di situ disebutkan hiya, ya, min salaltu syai'a minasyai'i ai istakhrajtuhu minhu wa huwa khulasatuhu. Ya, maksudnya yang dimaksud dengan sulalatin itu, lafadz sulalatin berasal dari perkataan salaltu syai'a minasyai'i, artinya aku telah memeras sesuatu darinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau masak itu kan biasanya salah satu bahan masakannya kan menggunakan santan. Nggih napa nggih ibu-ibu? Gitu. Lah santan itu kan diperas, ya kan? Diperas supaya keluar air santannya, kan begitu. Ya, jadi seperti itu. Sulalatun itu diperas seperti itu. Atau kalau panjenengan membuat minuman kunir asem, nah, kunyit asem kan juga begitu, diperas, ya. Jadi dikeluarkan sarinya, inti sarinya, kan begitu, ya. Jadi sulalatun itu maksudnya berasal dari perkataan salaltu syai'a minasyai'i, aku telah memeras sesuatu darinya, gitu. Jadi sulalatun itu yang intisarinya. Nah, santan kalau sudah diperas maka apa namanya, kelapanya, ampasnya kan dibuang. Nah, yang diambil yang intisarinya. Nah, begitu. Ya. Kunyit juga begitu, yang diambil yang intisarinya itu yang terpentingnya. Nah, gitu.
Yang dimaksud adalah intisari dari sesuatu itu, begitu. Ya. Mintin dari tanah. Jadi Adam itu oleh Allah diciptakan dari saripati tanah, gitu. Dari saripati tanah. Kita manusia ini, begitu. Muta'allikun bisulalatin, kata-kata tin tanah, ya, min sulalatin min tin tadi itu berta'alluq, berhubungan, ya, dengan yang sulalatin tadi itu. Dari berarti kami Allah sungguh telah menciptakan manusia dari saripati tanah, gitu, ya. Karena itu kita, sebagaimana yang kita ketahui, manusia itu diciptakan dari tanah. Maksudnya dari intisari, dari saripati tanah. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan jin diciptakan oleh Allah dari api, kan begitu. Nah, itu sudah ada semuanya. Nanti kita baca di ayat lain itu, Iblis mengatakan ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam, ketika diperintah untuk sujud kepada Adam itu, ana khairum minhu khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada dia, ya Allah. Iblis mengatakan begitu. Ya. Aku lebih baik daripada dia, manusia. Khalaqtani min nar, karena engkau menciptakan aku dari api, katanya kan begitu. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau menciptakan dia, Adam, manusia itu dari tanah. Nah, ini ayatnya bunyinya seperti itu, ya. Nah, kemudian berikutnya yang ke-13, ini kita mulai proses kejadian kita manusia, ya. Summa ja'alnahu fi qararim makin. Summa, kemudian, ja'alna, kami menjadikan hu, dia, maksudnya ay al insan, ya, yaitu manusia itu, naslu Adam, anak keturunan Nabi Adam, ya. Summa ja'alnahu nutfatan, ya, kemudian kami menjadikan dia manusia anak keturunan Adam, nutfatan, nutfah yaitu air mani, yang kita sudah sama-sama tahu, ya, ya. Fi qararim makin, ya, yang berada di dalam tempat yang kokoh. Maksudnya adalah ar-rahim, ya. Jadi kalau kita belajar dari ilmu biologi itu, ya, bios itu artinya adalah hidup, logos itu artinya adalah ilmu. Itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, gitu. Makanya istilah lainnya disebut ilmu hayat. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, gitu. Bagaimana makhluk itu proses hidupnya dari awal sampai anatomi tubuhnya seperti apa, itu dibahas, dipelajari di dalam ilmu biologi itu. Nah, kalau kita belajar ilmu biologi itu, ya, manusia itu tercipta karena adanya pertemuan, ya, antara spermatozoa dan indung telur, antara laki-laki dengan perempuan, kan begitu. Lalu kemudian terjadi proses pembuahan, gitu, ya, terjadi proses pembuahan, dan kemudian pembuahan itu tersimpan dalam rahim wanita. Nah, ini ayatnya begitu. Summa ja'alnahu nutfatan, kemudian kami menjadikan dia, manusia itu, dari, ya, tercipta dari air mani, fi qararim makin, yang berada di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim wanita, gitu, ya. Jadi
karena adanya proses pembuahan tadi itu, maka kemudian memerlukan tempat yang kokoh. Nah, ayat ini menyebutkannya sebagai qararim makin. Nah, qararim makin di sini ditafsirkan sebagai huwa ar-rahim, yaitu rahim wanita, kan begitu. Nah, berikutnya ini proses selanjutnya, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan summa ansha'nahu ya. Fakasawnal idzama lahman. Fa khalaqnal mudghata idzaman fakasawnal idzama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Ya, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, kemudian dari air mani itu, ya, air mani terjadinya pertemuan sel telur laki-laki dan sel telur perempuan, ya, spermatozoa dan ovarium, kan begitu. Setelah terjadi pertemuan itu, Allah menegaskan summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, ya, segumpal darah. Kalau di dalam surat At-Thariq itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lama 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya, hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqam mimma'in dafik, ya, diciptakan dari air yang memancar, ya, yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan seterusnya itu disebutkan, ya. Ini berhubungan dengan ayat ini, ya. Jadi kami jadikan air mani itu menjadi segumpal darah. Ini proses 3 bulan yang pertama atau trimester pertama istilahnya. Kalau dalam ilmu kandungan itu, trimester yang pertama itu dari air mani itu menjadi segumpal darah, ya. Lahmatan kudiroma yadma'u, ya, yaitu darah yang kental, ya, darah tapi darah yang kental. Karena itu kalau ada wanita yang mengandung lalu dia pada trimester yang pertama itu terjadi keguguran, ya, keguguran, maka akan bentuknya darah yang kental, tidak darah yang cair seperti darah pada umumnya, tapi darah yang kental. Nah, gitu, ya, daman jamidan, ya, darah yang kental, kan begitu. Nah, kemudian dari darah yang kental itu fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Jadi pertumbuhannya di dalam rahim itu, janin itu, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, ya. Makanya kemudian di dalam surat Al-Alaq itu juga disebutkan, diceritakan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yaitu menciptakan manusia dari segumpal daging, kan begitu. Nah, segumpal daging ini sebelumnya dari segumpal darah. Segumpal darah itu sebelumnya dari, ya, tadi itu air mani tadi itu, kan gitu, ya. Ya. Lahmatan kudiro ma yadma'u, daging yang besarnya sekepal tangan, ya, daging yang waktu itu bentuknya masih sekepal tangan, gitu. Fa khalaqnal mudghata idzaman fakasawnal idzama lahman, ya. Nah, ini pada trimester yang kedua,
Itu sudah meningkat lagi bentuknya, ya, dijelaskan oleh Allah di sini. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ya, mulai terbentuk tulang belulangnya. Ya. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Ya, ini pada trimester yang kedua, ya, 3 bulan yang kedua, kan gitu. Nah, ini kalau seandainya terjadi keguguran itu sudah berbentuk, ya. Kalau antara usia 4 sampai 6 bulan itu sudah berbentuk, gitu, ya. Wa fi qiraatin, ya, azman fil mudi'in, ya, artinya menurut qiraah atau bacaan yang lain lafadz idzaman, ya, lafadz idzaman dalam 2 tempat tadi dibaca azman, yaitu dalam bentuk tunggal. Jadi kalau azman itu tulang, kalau idzaman itu tulang belulang, banyak tulang, begitu. Kalau azman itu adalah tulang, kalau idzaman itu tulang-tulang atau tulang belulang, begitu. Ya. Kemudian berikutnya, wa khalaqna fil mawadi'i as-salas bimakna sayyarna, ya. Dan lafadz khalaqna yang artinya menciptakan pada 3 tempat tadi bermakna sayyarna, artinya kami jadikan, ya, kami jadikan. Ya. Jadi itu proses yang kedua, ya. Kemudian yang berikutnya, summa angsha'nahu khalqan akhar. Ya, kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain. Nah, pada saat itulah mulai ditiupkan ruh. Ini di apa namanya? Binafkhir ruhi fihi. Ya. Jadi sudah ada ruhnya, sudah ada nyawanya, sudah ada detak jantungnya. Kalau dilakukan ultrasonografi USG itu sudah ada detak jantungnya. Nah, gitu. Ya. Kemudian kami jadikan dia sebagai makhluk yang lain, yaitu dengan ditiupkan roh ke dalam tubuhnya, gitu. Jadi itu kejadiannya, prosesnya seperti itu mulai dari trimester pertama, kedua sampai yang ketiga, mulai dari air yang hina istilahnya itu, ya, air yang hina, ya, air mani tadi itu, kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, dari segumpal daging itu kemudian apa namanya? Diciptakan tulang belulangnya, dibungkus lagi dengan daging, maka kemudian ditiupkan roh pada tahap selanjutnya, ya, dan begitu seterusnya. Kemudian di ujung ayat yang ke-14 ini, ya, Allah menegaskan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha sucilah Allah itu pencipta yang paling baik. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini kepada para sahabatnya pada waktu itu, ya, ketika diturunkan lalu dibacakan kepada para sahabatnya, ya, Umar bin Khattab, salah seorang sahabat yang ikut mendengarkan, menyimak penjelasan Rasulullah belum membacakan ujung ayat ini. Waktu itu Umar sudah mengucapkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, zat yang menjadi pencipta paling baik.
Padahal ayat itu belum dibacakan, tapi secara insting, secara naluriah waktu itu Umar bin Khattab sudah mengatakan seperti itu. Nah, itu ayatnya. Sambungan ayatnya ya seperti yang dibaca Umar tadi itu. Begitu Rasulullah pada waktu itu mengatakan, "Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Maksudnya, tafsirnya di sini ai al-muqaddirin wa mumayyizu ahsani mahdzufin al-muallim lil ilmi bihi ay khalqan, ya. Jadi ahsanul khaliqin maksudnya adalah sebaik-baik yang menciptakan. Sedangkan mumayyiz dari lafaz ahsan, ya, tidak disebutkan karena sudah dapat diketahui dengan sendirinya, yaitu lafaz khalqan, ya. Jadi itu proses kejadian manusia, ya, ketika masih di alam rahim, ya, masih di alam kandungan ibu kita masing-masing. Nah, sampai di sini ini disebut sebagai kehidupan yang pertama, ya, kehidupan yang pertama. Kemudian kita sejenak beralih ke ayat yang ada di bawah itu Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 28. Karena ini berhubungan, ya. Itu mengapa kami cantumkan di sini, karena berhubungan, ya. Kami sebutkan, ya. Sebelum kita lanjutkan ayat yang ke-15 dan ke-16, ya. Mari kita perhatikan, ya. Ayatnya itu yang ada di dalam kurung, ya. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya, monggo kita perhatikan karena ini butuh konsentrasi yang tinggi, ya. Di dalam ayat 28 dari surat Al-Baqarah ini Allah menegaskan begini, kaifa takfuruna, mengapa kamu itu kafir, ingkar, ya, ya ahla Makkah, wahai penduduk kota Mekah. Pada waktu ayat ini diturunkan, ya. Ayat ini turun setelah beberapa ayat sebelumnya yang memerintahkan agar manusia itu hanya beribadah menyembah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, kan begitu. Yang menciptakanmu dan juga orang-orang sebelum kamu, bapakmu, kakekmu dan seterusnya. Menciptakan orang-orang sebelum kamu. Walladzina min qablikum. Ya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ujung dari ibadah itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itulah derajat yang paling tinggi yang dimiliki oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, ya, di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Begitu. Jadi semua ibadah yang kita kerjakan itu untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa, seperti yang kita tahu, juga la'allakum tattaqun, begitu. Nah, mengapa kamu itu kafir? Ya, hai penduduk Mekah, ya, pada waktu itu. Tapi tentu saja ayat ini juga berlaku untuk kita semua, ya. Kafir atau ingkar billah, kepada Allah, kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kuntum, ya, qad, sungguh, kuntum, kalian itu, amwatan, mati. Kamu dulunya mati. Maksudnya mati bagaimana? Nutfan fil aslabi. Nah, ini tafsirnya kita lihat.
yaitu ketika masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu. Nah, ini kan berhubungan dengan ayat tadi kan, ayat yang ke-14 dari surat Al-Mu'minun. Kamu itu kok bisa-bisanya ingkar kafir kepada Allah, padahal dulunya kamu itu mati. Maksudnya mati bukan mati sesudah sebelumnya hidup. Dulu mati maksudnya ketika kamu masih menjadi mani di dalam sulbi bapakmu. Sulbi surat At-Tariq tadi, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Itu yang keluar dari dari tulang sulbi bapakmu, kan begitu. Itu manusia, kan begitu. Di dunia ini hanya ada 2 manusia yang lahir ke muka bumi yang tidak melalui proses dari bertemunya sel telur laki-laki dan perempuan, dari pertemuan spermatozoa dan ovarium tadi itu, yaitu yang pertama adalah bapak kita Adam, karena diciptakan langsung oleh Allah dari tanah, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa, juga lahir ke muka bumi ini tanpa adanya pembuahan sel telur laki-laki dan perempuan, bertemunya spermatozoa dan ovarium, begitu. Selebihnya selalu melalui proses seperti ayat 14 dari surat Al-Mu'minun ini. Karena itu kalau orang-orang Nasrani itu menuhankan Isa ibni Maryam, Isa putra Maryam, menuhankan Isa dengan alasan dia manusia yang istimewa karena lahir ke muka bumi ini tanpa adanya seorang ayah, sampai kemudian menganggap bahwa Allah adalah ayahnya, kan gitu. Seharusnya mereka malah menjadikan Adam sebagai lebih dari Tuhan, karena dia lahir ke muka bumi ini, ada di muka bumi ini, ada di dunia ini, di kehidupan ini tanpa adanya ayah dan ibu. Tapi mengapa mereka tidak menjadikan Adam sebagai Tuhan? Ya karena memang sesat. Jadi Isa itu lahir ke muka bumi tanpa adanya seorang ayah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meniupkan ruhnya ke dalam diri Maryam, lalu kemudian menjadikannya manusia, kan begitu. Dia manusia biasa, bukan Tuhan atau anak Tuhan, bukan. Makanya disebut Isa benu Maryam, Isa putranya Maryam, karena tidak ada ayahnya, dan itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali ke 28 surat Al-Baqarah. Ketika kamu masih menjadi mani dalam sulbi bapakmu, fa'ahyakum, lalu kamu dihidupkan olehnya, fil arhami wad dunya binafkhir ruhi fikum, lalu kamu dihidupkannya dalam rahim ibumu, seperti yang disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi, dalam rahim ibumu, dan juga di dunia, binafkhir ruhi, dengan jalan meniupkan roh pada tubuhmu, fikum, pada tubuhmu. Wal istifhamu lit ta'ajjubi min kufrihim ma'a qiyamil burhan. Pertanyaan di sini untuk menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada atau dapat juga sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka. Au lit taubih, jadi celaan terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kehidupan manusia yang pertama itu adalah di alam rahim ibunya masing-masing. Kemudian yang kedua dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ini, di dunia. Jadi setelah kita hidup di alam rahim kita,
di alam rahim ibu kita masing-masing, lalu kemudian Allah melahirkan kita di dunia ini. Ya kan gitu. Nah, yang biasanya dihitung itu adalah kita disebut manusia sejak hari kelahiran kita, kan gitu. Hari kelahiran kita. Ya, bangsa Indonesia diakui sebagai bangsa dan negara itu ya 17 Agustus 1945 itu, padahal sebelumnya ya sudah ada bangsa. Bahkan tanggal 28 Oktober ya itu sudah lahir Sumpah Pemuda, ya, jauh hari sebelumnya. Ya, kami bangsa Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia, ya, sampai kemudian mengakui bahwa kita adalah satu bangsa. Akan begitu. Artinya sudah ada. Nah, kita manusia juga begitu. Sebelum hari kelahiran kita masing-masing, itu Allah sudah memberikan kehidupan pada kita di alam rahim ibu kita masing-masing. Ya. Biasanya 8 sampai 9 bulan kan kandungan itu kan begitu ya. Ya, 9 bulan 10 hari rata-rata itu kan begitu. Ya. Jadi seperti itu. Kok kamu bisa-bisanya ingkar padahal kamu dulunya tidak ada maksudnya masih dalam bentuk mani di dalam sulbi bapakmu. Ya, fa'ahyakum, lalu kemudian dia menghidupkanmu di alam rahim ibumu dan di dunia ini. Nah, sampai di sini itu hubungannya dengan ayat yang ke-14 dari surat Al-Mu'minun. Kemudian kita sambung. Ya, ini melompat lagi ke atas, nanti kita ke bawah lagi. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 disebutkan oleh Allah, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Tsumma, kemudian, innakum, sesudah itu, sesungguhnya kamu setelah itu lamayitun, benar-benar akan mati. Jadi setelah kehidupan yang di dunia tadi itu, kamu akan mati. Kadang-kadang ada manusia yang diciptakan oleh Allah tidak sampai hidup di dunia. Jadi lahir sudah dalam keadaan meninggal. Bahkan begitu ada. Ya. Ada yang hidup sebentar, lalu kemudian mati. Kan begitu. Tapi yang pasti setelah kehidupan itu pasti akan mati. Innakum ba'da dzalika lamayitun. Setelah kehidupan baik di alam rahim maupun di dunia itu kamu pasti akan mati. Lamayitun, pakai lamut taukid. Nah, ini disebutkan oleh Allah di sambungan ayat yang ke-28. Ya. Baris yang kedua Bapak Ibu. Ayat 28 dari surat Al-Baqarah yang di dalam kurung sedikit ke kiri, summa yumitukum. Kemudian Allah mematikanmu. Inda intihai ajalikum, yaitu ketika sampainya ajalmu. Tadi lahir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wafat pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Itulah kematian manusia. Nah, ketika sampai ajalnya, jatahnya hidup di dunia sudah selesai. Tadi Pak Darmaji mengumumkan ayahanda dari Bapak Solihin, Pak, ya tadi. Nah, mendahului kita. Ya, ajalnya sampai di situ. Itu sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, kita semua juga begitu nanti. Karena ayatnya bunyinya seperti ini, summa yumitukum. Kemudian Allah akan mematikanmu. Ya. Nah, sampai di sini. Lalu yang berikutnya ayat yang ke-16 dari surat Al-Mu'minun yang terakhir, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan, maksudnya dihidupkan lagi, ya, pada hari kiamat. Jadi sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat itu, lil hisabi wal jazai,
untuk menjalani hisab dan pembalasan. Ya, gitu. Jadi kehidupan kita yang kedua itu Bapak Ibu bukan untuk beramal, tapi lil hisabi wal jazai. Untuk hari perhitungan dan untuk menerima balasan terhadap amal yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Begitu. Inilah kehidupan manusia yang kedua. Yang di dalam surat Al-Baqarah, ya, summa yuhyikum. Baris yang ketiga. Baris yang ketiga atau dari atas atau baris yang kedua dari bawah. Yang 28 surat Al-Baqarah Bapak Ibu ya. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkanmu bil ba'si. Ya, setelah hari berbangkit itu. Summa ilaihi turja'un, ya. Dihidupkannya kembali pada saat berbangkit. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu dikembalikan lagi kepadanya, ya, dikembalikan lagi kepadanya. Fayujazikum bi'amalikum, lalu setelah berbangkit itu dibalasnya semua amal perbuatanmu, sama dengan yang surat Al-Mu'minun yang ke-16 tadi, lil hisabi wal jaza, kan begitu ya. Jadi fayujazikum bi'amalikum, lalu Allah akan memberikan balasan terhadap semua amal perbuatanmu. Wa qala dalilan 'alal ba'si lamma angkaruhu. Nah, firman Allah ini sebagai dalil atau alasan ya terhadap hari berbangkit, ya, ketika hal itu diingkari oleh orang-orang kafir. Jadi kesimpulannya, akhir dari kehidupan kita itu tidak berkesudahan, atau kita akan hidup terus ya. Jadi setelah kehidupan kita yang pertama, yaitu di alam rahim ibu kita masing-masing, kemudian di dunia, maka kita akan kembali dimatikan oleh Allah ya. Summa yumitukum tadi itu, atau summa innakum ba'da dzalika lamayitun tadi ya. Nah, selesai sampai di situ, kemudian ada kehidupan yang kedua ya. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian pada hari kiamat nanti kalian akan dibangkitkan ya. Yang kalau di dalam Al-Baqarah summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya. Nah, inilah fase kehidupan kita Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dari tiada menjadi ada, menjadi tiada, dan yang terakhir menjadi ada lagi. Keadaan kita yang terakhir itu untuk menerima balasan terhadap segala apapun yang kita kerjakan. Nah, oleh karena itu maka kita harus mempunyai kesadaran ya, dari mana kita diciptakan, pada saat ini kita berada di mana ya. Kemudian kita harus sadar terhadap apa yang kita terima dari apa yang kita kerjakan, dan seharusnya kita bagaimana supaya memperoleh balasan yang terbaik. Maka yang pertama kita harus sadar terhadap diri kita. Kita ini siapa? Kan begitu. Kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kita manusia, itu kata Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-21, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Jadi kalau begitu kita diciptakan oleh Allah sebagai hambanya, yang tugas kita tidak ada lain secara personal masing-masing individu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala apapun yang kita kerjakan di dunia ini harus kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua harus kita niati supaya bisa menjadi ibadah itu bagaimana, kan begitu. Ya. Dan pengertian ibadah secara umum itu wal ibadatu
kullu ma yardahu Allahu min qaulin aw amalin. Apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan maupun perbuatan itu adalah ibadah. Ini ibadah secara umum. Jadi kita taklim di sini kalau kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Kita bekerja mencari nafkah, menghidupi keluarga, kalau kita niatkan dalam rangka agar Allah ridha kepada kita, itu ibadah. Para pelajar, siswa, mahasiswa, penuntut ilmu, mencari ilmu untuk kemanfaatan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, melakukan itu karena ingin mendapat ridha Allah juga ibadah. Intinya segala sesuatu yang diniatkan untuk mendapat ridha Allah SWT. Sedangkan pengertian secara khusus ibadah itu adalah segala bentuk penyembahan ritualitas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan oleh agama. Ibadah dalam bentuk seperti itu mutlak harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan dari Allah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya salat, contohnya puasa, haji. Itu kita tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri. Itu ibadah dalam pengertian yang khusus. Jadi sadar diri ya. Kita harus sadar diri. Nah, dalam kehidupan sosial maka kita ini menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah, yaitu Adam. Sehingga dalam kehidupan sosial tugas kita adalah sebagai khalifatullah fil ardi, khalifah Allah yang ada di muka bumi, yang tugasnya adalah memakmurkan bumi ini, melestarikan kehidupan, gitu. Ya, jadi secara individual maka tugas kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesadaran terhadap diri kita. Jadi ibarat anak sekolah, maka kita harus SD dulu, sadar diri. Sadar diri bahwa kita itu hamba Allah, bahwa kita itu adalah khalifah Allah yang ada di muka bumi ini, yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Kemudian yang kedua adalah di mana kita saat ini berada. Ya, yang tadi kehidupan yang pertama, fa'ahyakum. Ya, maka Allah menghidupkanmu. Ya, kita semua saat ini dalam posisi ini, fa'ahyakum, Allah menghidupkanmu. Ya, jadi kita harus sadar mengenai posisi SMP. Jadi kalau tahapan sekolah kita sekarang ini SMP dari segi posisi. Ya, sadar bahwa kita saat ini di dunia. Ya, sadar bahwa saat ini kita sedang di dunia, dan manusia ketika di dunia yang dilakukannya ya tadi itu kembali misi Allah menciptakan kita tidak ada lain, tidak ada bukan untuk ibadah. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, karena kita kan tidak ada dulu. Sebelumnya kan kita tidak ada. Nah, masih dalam bentuk mani tadi itu, tidak ada. Ya, al-mauta wal hayata, dan kehidupan yang sekarang kita jalani, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi, amal ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita supaya menjadi ahsan, menjadi terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sadar mengenai posisi ya, karena pada akhirnya dunia ini akan kita tinggalkan suka atau tidak suka. Allah menyebutkan summa yumitukum. Kemudian kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita sadar mengenai posisi kita, maka kita beramal lah, sehingga kita mempunyai kesadaran pula mengenai akibat. SMA ya, sadar mengenai akibat apa yang akan kita kerjakan ya, sehingga kita tidak akan sembarangan saja melakukan amal perbuatan itu. Kembali kepada surat Al-Mulk ayat yang kedua tadi ya,
Apapun yang kita kerjakan nanti akan ada akibatnya. Ya, Allah menjelaskan seperti itu, lalu kemudian secara teknis Rasulullah juga menegaskan. Dengarkan sabda Rasulullah SAW pada kita, ya. I'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu di dunia ini. Kata Rasulullah begitu. Hiduplah kamu sesukamu di dunia ini. Mau menjadi orang baik, mau menjadi orang jahat, ya, orang yang soleh maupun berumur corah, penjahat dan seterusnya, kan begitu. Hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, tapi kamu pasti akan mati. Ya gitu. Jadi kamu pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta, dan bekerjalah, beramallah kamu sesukamu juga. Fa innaka majziyun bihi, tapi sesungguhnya kamu akan mendapatkan balasan terhadap apapun perbuatan yang kamu kerjakan itu. Jadi masing-masing ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Ya, Allah tidak menjadikan kita malaikat yang hanya punya kecenderungan untuk taat, tapi menjadikan kita manusia yang boleh memilih mana yang akan kita kerjakan. Apakah kita memilih jalan takwa atau jalan fujur, kan begitu. Ya, masing-masing diberikan kebebasan kepada kita. Tapi yang harus kita ingat bahwa masing-masing pilihan kita itu ada konsekuensinya. Sadar mengenai apa tadi? Akibat, SMA itu penting sekali. Nah, setelah kita mempunyai kesadaran itu semua, Bapak Ibu, maka di penghujungnya setelah kita beramal, maka kita serahkan semua amal kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kalau dalam proses jenjang pendidikan itu di PT, bukan perguruan tinggi, tapi pasrah dan tawakal. Gitu. Pasrah dan tawakal. Semua yang kita kerjakan hanya kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada akhirnya Allah yang akan menilai kita. Dan Allah adalah sebaik-baik hakim terhadap apapun amal perbuatan yang kita kerjakan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana. Jadi tidak ada yang luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu bima ta'maluna muhit. Allah itu terhadap apapun yang kamu kerjakan maha meliputi. Sekecil-kecilnya, bahkan masih dalam bentuk niat kita itu Allah sudah tahu. Makanya orientasikan seluruh amal perbuatan yang kita kerjakan itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi pada orang lain bukan untuk orang lain itu, tetapi untuk Allah. Agar Allah suka pada kita, agar Allah ridho kepada kita. Sehingga misalnya ketika kita tidak mendapat ucapan terima kasih dari orang yang kita berbuat baik padanya, kita tidak sakit hati, karena bukan ucapan terima kasih dari orang itu yang kita harapkan, tapi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini implementasi dari pasrah dan tawakal itu. Mudah-mudahan dengan memahami proses kejadian kita ini, Bapak Ibu para jamaah, dan akhir kesudahannya nanti seperti apa, maka menggugah kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sehingga pada akhirnya kita, grafik kehidupan kita ini akan semakin membaik dan membaik, ya. Pada akhirnya kita akan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang dapat memperoleh husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian penjelasan terkait ayat 12 sampai 16 surat Al-Mu'minun yang kita hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 28. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Namun kalau ada yang belum dipahami dan ingin diperjelas, masih ada waktu sedikit, sekitar 10 menit untuk bertanya jawab. Kami persilakan.